Assalamualaikum anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Audio Jungle. KD, kompetensi dasar 3.4, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4.4, mempresentasikan hubungan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yaitu peserta didik dapat memahami makna iman kepada malaikat, menjelaskan hukum beriman kepada malaikat, menjelaskan penciptaan malaikat, menunjukkan hukum tajwid pada dalil iman kepada malaikat. Mapping pembelajaran kali ini yaitu pertama, rukun iman, kedua, makna iman kepada malaikat, ketiga, hukum beriman kepada malaikat, keempat, penciptaan malaikat, dan yang kelima, perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab, keempat, iman kepada nabi dan rasul, kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Saat ini, materi yang akan kita bahas yaitu iman kepada malaikat. Makna iman kepada malaikat yang perlu kita ketahui dahulu yaitu pengertian dari iman. Iman adalah percaya atau yakin. Jadi, meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, menyatakan bahwa pengertian dari malaikat yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikatun, yang merupakan bentuk jamak dari kata malaka, yang terambil dari kata laaka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut istilah dapat disimpulkan bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain, yaitu wajib dilakukan seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Jika meninggalkan, maka ia berdosa. Hal tersebut dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 sampai dengan ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima, Rasul telah beriman kepada Al-Quran, unzila ilaihi mir rabbihi, yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minuna, demikian pula orang-orang yang beriman, kullun amanna billahi, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadim mir rusulihi, antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat.
Ghufranaka Rabbana, mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Shadaqallahul azim. Hukum beriman kepada malaikat juga dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wal kitabillazi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, wal kitabillazi anzala min qablu, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Shadaqallahul azim. Penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran maupun hadis, maka patutlah kita meragukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "An Aisyata qalat," dari Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin," malaikat diciptakan dari cahaya, "wa khuliqal jannu min mariji min narin," jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Penciptaan malaikat, disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikah, yang menjadikan malaikat, rusulan sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, masna wa sulasa wa ruba', masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Siswa-siswaku, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Mereka tidak memiliki hawa nafsu, dan mereka bertugas Allah suruh turunkan hujan, jaga langit, tiupkan ruh, cabut ruh, dan tugas masing-masing dari lainnya. Mereka langsung bertugas atas perintah Allah dan tidak melalui proses biologis. Malaikat tidak berjenis kelamin. Ada golongan dari jin dan manusia. Golongan mereka Allah berikan beban hukum dan diberikan hawa nafsu. Mereka tumbuh besar, berkembang biak dari proses biologis, berbeda dengan malaikat. Hukum tajwid pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 sampai dengan 286. Amanar Rasulu, hukumnya alif lam syamsiyah. Alasannya karena ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf asyamsiyah, yaitu ro.
Wal mu'minuna, hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya karena ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Al-masiru, hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya karena ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Unzila, hukumnya ihfa. Alasannya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ihfa yaitu zai. Mir rabbihi, hukumnya idgham bila gunnah. Alasannya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu ro. Mir rusulihi, hukumnya idgham bila gunnah. Alasannya karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu ro. Ahadim min, hukumnya idgham bi gunnah. Alasannya karena ada tanwin berupa kasrotain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Kullun amanna, hukumnya izhar. Alasannya karena ada tanwin berupa domatain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah. Alhamdulillah siswa-siswaku, kita telah selesai mempelajari tentang makna iman kepada malaikat. Untuk materi selanjutnya yaitu masih tentang bab iman kepada malaikat, yaitu mempelajari tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan juga malaikat Israil. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.